Kasih Yesus melebihi dari semua. Kasih Yesus yang sempurna, yang terus melindungi kehidupan kami. Dan nyata pada pagi hari ini, kami datang kembali bersyukur, menaikkan lagu puji-pujian kami kepadamu ya Bapa di sorga, yang telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar, dan pikiran dan hati kami yang tenang. Kami menyambut pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi sumber sukacita di dalam melakukan seluruh kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang melakukan semuanya ini untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Di hari pertama saat teduh kita di minggu ini Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tanggal 3 Maret 2025. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Kita masih tetap setia dan terus akan bersama-sama seperti ini, duduk di hadapan Tuhan, datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Nah, saudara, kita masih melanjutkan lagi bagaimana ya kemurahan hati Tuhan. Buah roh ialah kemurahan hati Tuhan yang begitu luar biasa, ya, mengerjakan di dalam kita bagaimana kita dimampukan untuk melayani. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan ya bagaimana pertolongannya, kemurahan hatinya memampukan kita dan menopang pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, supaya kerinduan kita untuk tetap memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang sebagai penyataan dari pekerjaan Allah yang sempurna. Itu adalah kerinduan kita, supaya saudara-saudara dan saya terus dikuatkan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masih melihat ya pada pagi hari ini kemurahan hati Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, apa yang tidak mungkin itu sangat mungkin di hadapan Tuhan, dan bagaimana Ia menopang, ya, memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung segala perkara, untuk kita bisa tetap konsisten di dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan. Dan saudara-saudaraku, mari kita lihat kembali di dalam ya 2 Korintus pasalnya yang ke-6, setelah kita kemarin ya hari Sabtu ya pagi melihat bagaimana ya Rasul Paulus sangat luar biasa ya ditolong oleh kemurahan hati Allah untuk tetap bisa dia ya Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu sebagaimana untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan dikuatkan oleh kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat lagi ya pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, untuk melihat karakter ya daripada ya kualitas daripada pelayanan yang dilakukan oleh hambanya Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, ya meskipun dia tidak melakukan sesuatu yang dapat merintangi ya orang lain, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudaraku, akan
melakukan banyak hal untuk menghambat bagaimana mereka untuk membuat supaya pemberitaan akan kebenaran firman Tuhan itu bisa dihentikan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat bahwa kemurahan hati Allah, kasih karunia-Nya akan tetap menolong setiap orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang punya kerinduan terus untuk melihat kemuliaan Kristus Yesus. Melalui pelayanan kasih karunia ini, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Di sini akan kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Paulus mendeskripsikan, menggambarkan Bapak Ibu Saudara kekuatan Allah yang bekerja melalui pelayanannya di tengah-tengah kesulitan yang sangat luar biasa harus dihadapinya. Nah, kita lihat dari ayat 1, 2 Korintus pasal 6. Kita lihat dari ayat 1, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan di situ, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap hari, ingatlah Bapak Ibu Saudara, setiap saat, setiap jam, kita ini memerlukan nasihat dari firman Allah, memerlukan kata-kata pengingat dari firman Allah, dari saudara-saudara seiman. Bapak Ibu Saudara, kita harus saling mengingatkan. Amin. Jadi kita perlu nasihat dari firman Allah setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah orang-orang yang mudah lupa, Bapak Ibu Saudara, Jadi sama seperti kita menghadapi anak-anak kita perlu mengingatkan mereka tanpa bosan-bosannya. Tanpa henti-hentinya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus mengingatkan, entah anak itu langsung menanggapi ataukah belum menanggapi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan terkadang kita melihat tidak ditanggapi nasihat-nasihat kita. Sebagai orang tua, kita tidak boleh bosan untuk menyampaikannya. Amin. Tidak boleh berhenti untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena kita yang tahu kelemahan-kelemahan daripada anak-anak kita. Dan tujuan kita adalah supaya mereka terus mengalami perubahan dan pendewasaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti itu. Tuhan Allah kita, kepada kita anak-anaknya, Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus terus menasehati kita. Dan kita membutuhkan nasihatnya Bapak Ibu Saudara. Orang, kita lihat anak-anak yang bosan atau mengabaikan akhirnya nasihat orang tua, itu pasti Bapak Ibu Saudara akan mengalami celaka, akan menghadapi kehidupan yang nyata, di mana anak itu akan digerakkan oleh sifat egois atau hanya mau menang sendiri, abai dan tidak peduli untuk sesuatu yang baik bagi dirinya dan masa depannya. Kalau seorang anak itu tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua, nasihat orang tua, pasti dia akan menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan dan masa depannya. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya,
saat ini banyak Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali orang yang tidak menyukai firman Tuhan. Ya, kalau untuk mengobrol, ya Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan, bisa mereka tahan berjam-jam Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahkan seharian penuh bisa tahan, mampu berbicara ini dan itu Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada hubungannya dengan kemuliaan nama Tuhan. Ya, tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika diperhadapkan, ya berbicara, ya mendengarkan kebenaran nasihat daripada firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, keinginan daging itu langsung lunjak, ya, langsung tidak suka dengan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, ya maunya ya firman Tuhan itu disampaikan hanya sepintas-sepintas saja, sekilas-sekilas saja. Tidak mau dinasehati Bapak Ibu Saudara. Ya, karena banyak orang sudah tahu kalau mereka banyak mendengarkan firman Tuhan, ya mereka akan dikoreksi. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka akan ditegur. Ya, mereka akan dibukakan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam diri mereka. Dan ya karena itulah banyak orang tidak menyukai firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini Rasul Paulus mengatakan sebagai teman-teman sekerja, amin. Ya, kita adalah mitra-mitra kerja ya daripada kasih karunia Tuhan. Kami menasihatkan kamu supaya apa? Supaya kamu jangan membuat ya menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Allah mengaruniakan kepada kita kasih karunia-Nya, Allah mengaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal, itu bukan untuk ya kita sesuatu yang kita akan buang dengan percuma Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi tujuan Allah ada di sana, amin. Ya, tujuan Allah itu adalah kemurahan hati Allah, tidak boleh kita sia-siakan. Karena ada maksud dan tujuan Allah supaya hidup kita terus diperbaharui, amin. Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita terus dibentuk dan kita didewasakan agar kita siap melayani. Amin. Karena tantangan untuk orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, ya beri dia ya satu tugas pelayanan. Bagaimana dia bertanggung jawab untuk tugas pelayanan, kita bisa melihat kedewasaan seorang percaya Bapak Ibu Saudara. Bukan soal banyaknya kata-kata, ya Bapak Ibu Saudara, bukan soal hebatnya ya style, gaya hidup dari seseorang Bapak Ibu Saudaraku, tetapi bagaimana kalau dia dipercayakan ya satu pelayanan yang benar di dalam tubuh Kristus, maka orang itu akan terlihat apakah dia adalah orang yang bertanggung jawab ataukah hanya sekedar untuk bersenang-senang dan menampilkan ya keinginan diri sendiri untuk mencari pujian dari manusia, dari orang lain. Nah Bapak Ibu Saudaraku, supaya berbuah, amin, itulah tujuan kasih karunia Allah, dan bukan untuk menjadi sia-sia percuma begitu saja, saudaraku. Nah ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, amin, sesungguhnya. Jadi ketika Rasul Paulus mengutip bagian ini, saudaraku, ya, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya, di mana Tuhan akan berkenan menerima umatnya bangsa Israel, menolong mereka dari kesesakan, ya, pada masa sengsara besar di masa yang akan datang, ya, ketika Tuhan datang
Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan mereka, maka mereka, ya Bapak Ibu Saudara, harus menyambut pertolongan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka supaya mereka masuk ke dalam kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hal ini diambil oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, menjelaskan bahwa keadaan sekarang ini dikatakan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan. Kemurahan hati Tuhan memberikan panjang umur, ya Bapak Ibu Saudara, sehat, dan Tuhan berikan segala sesuatu yang diperlukan. Tapi mereka tidak tahu bahwa maksud Tuhan semuanya itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka luar biasa, bukan karena manusia itu, Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, saudaraku, di hadapan Tuhan semuanya itu akan lenyap dan tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau waktu yang diberikan oleh Tuhan disia-siakan, saudara, maka itulah yang akan menyebabkan penyesalan untuk selama-lamanya. Karena kemurahan hati Allah itu suatu saat juga akan ada waktunya, ada masanya. Kasih karunia Allah itu akan diakhiri dari penawaran kehidupan yang cuma-cuma, keselamatan yang cuma-cuma diberikan. Ada waktunya Bapak Ibu Saudaraku itu akan diakhiri oleh Tuhan Yesus. Tepatnya adalah pada saat hari pengangkatan di awan-awan. Ya, mungkin orang mentertawakan itu Bapak Ibu Saudaraku, mungkin orang menghina atau menganggap itu remeh atau menganggap itu adalah suatu omong kosong. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa pengejek-pengejek, orang-orang yang mencemooh, bahwa Tuhan itu, mana ada Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menghukum orang yang jahat dari dulu juga. Kata mereka tidak ada orang jahat, bebas-bebas aja. Mereka dengan leluasa melakukan segala keinginan mereka. Toh mereka baik-baik saja. Mereka tetap happy. Mereka tetap bisa bersenang-senang dengan keinginan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan iri hati dengan orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara. Jangan iri hati dengan kebebasan orang-orang yang jahat, di mana mereka tidak menerima hukuman dari Allah atas kejahatan mereka. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, karena saat ini adalah hari penyelamatan, hari kemurahan hati Tuhan, sampai tiba nanti murka Allah akan dicurahkan ke atas bumi ini, di bawah penguasaan antikristus, dengan hukuman masa sengsara yang besar. Manusia akan mengerang, akan menderita luar biasa, berteriak minta tolong kepada Tuhan, tapi tidak ada kesempatan itu lagi bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2 ini, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Syukur kepada Tuhan yang murah hati, yang baik hati, yang luar biasa, membawa saudara dan saya sampai kepada pengertian yang benar tentang kasih Kristus yang sempurna. Amin. Karena kita tahu bahwa kita sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan tidak akan mengambil itu dari diri kita, tapi Tuhan akan terus memakai hidup kita yang baru ini untuk terus diperbaharui, menerima segala kemurahan hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengalami segala kebaikan Tuhan yang
dijanjikan kepada kita, entah orang lain percaya hal itu atau orang lain mengapresiasi ya kesaksian hidup yang kekal yang kita sampaikan, kemurahan hati Tuhan yang sudah kita terima, Bapak Ibu Saudara, ya itu bukan hal yang paling penting dalam hidup kita. Yang paling penting dalam hidup kita adalah kita tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan dan kita bersyukur ya setiap hari Tuhan menolong hidup kita. Amin. Kemurahan hatinya selalu menyertai segala langkah dan kehidupan kita, perjuangan kita untuk memperoleh upah yang besar di dalam sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 3, 2 Korintus pasal 6. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Banyak Bapak Ibu Saudaraku orang percaya ya di awal keselamatan mereka sangat berapi-api. Ya Bapak Ibu Saudaraku semangatnya sangat berapi-api. Tapi Bapak Ibu Saudara ya lama kelamaan berjalan seiring waktu bukan berapi-api lagi, tapi mereka sudah berasap-asap. Bapak Ibu Saudara, ya artinya mereka menjadi batu sandungan, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya mereka mengabaikan ya apa yang kebenaran yang sudah mereka ketahui. Mereka menyangkal itu melalui sikap perbuatan mereka yang menyakiti. Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa terjadi di dalam keluarganya sendiri, bisa juga terhadap orang lain. Dan akhirnya tidak ada bisa mereka lagi bersaksi tentang kekudusan Kristus dalam hidup mereka. Ya banyak orang percaya menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat bagi sesamanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena itulah Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menegaskan ya bahwa ya dirinya adalah salah satu contoh teladan yang tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah, tapi menghargainya, menghormatinya, dan Bapak Ibu Saudara menunjukkan bagaimana dia kesetiaannya kepada kebenaran kasih karunia Allah itu sungguh dapat dipercaya. Amin. Demikian saudara dan saya juga harus mengambil keputusan bagi diri kita sendiri. Ya, bagaimanapun sikap orang lain, Bapak Ibu Saudara, itu tidak boleh menjadi penentu bagaimana kita menyikapi saudara-saudaraku. Ya, pelayanan kasih karunia Allah ini ya dengan benar meresponi dengan suatu cara tertentu, yaitu melalui iman kepada setiap kebenaran firman Allah yang kita terus dengarkan tanpa bosan-bosan, tanpa henti-hentinya. Saudara-saudara dan saya selalu membuka telinga, ya hati, pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan pengetahuan akan kebenaran, pengertian-pengertian baru yang Tuhan bukakan. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita, saudara-saudaraku, kehidupan yang baru, ya supaya menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi, Paulus mengatakan, kami tidak membiarkan satu hal pun yang menyebabkan kami, ya pelayanan kami dicela oleh orang lain. Ya itu artinya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kalau pelayanan saudara dan saya benar-benar ya kita lakukan sungguh-sungguh setia, maka semua orang akan memuji saudara dan semua orang akan berkata baik pada pelayanan yang saudara lakukan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi di sini adalah bagaimana Allah dimuliakan. Amin. Ayat 4 dikatakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam kemurnian hati, dalam kemurahan hati, ya dalam kesabaran, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Bapak Ibu Saudara, ya semuanya Paulus katakan, ya
dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, ya, sebagai orang-orang yang tidak dikenal namun sangat terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh-sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik tetapi sekalipun kami mempunyai segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa deskripsi gambaran daripada, ya, kemurahan hati Tuhan menolong, ya, bagaimana supaya tetap pemberitaan akan kebenaran, kasih karunia Allah itu bisa terus dipancarkan melalui, ya, kehidupan yang sangat luar biasa, sanggup menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa, ya. Dan kalau bukan karena kemurahan hati Tuhan, tidak mungkin ada orang yang masih sanggup melayani Tuhan dengan, ya, segudang persoalan dan masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi tetap eksis. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap eksis dan tetap bersinar kemuliaan Tuhan, ya, meskipun di bawah tekanan yang sangat berat luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan tadi, di dalam hal berjeripayah, dalam hal berjaga-jaga, dalam hal bagaimana berpuasa. Di sini Paulus tidak sedang menjelaskan bahwa, ya, Bapak Ibu Saudaraku, puasa. Berpuasa di sini maksud Rasul Paulus adalah karena dia harus, ya, mengurangi keinginannya pribadinya. Bapak Ibu Saudaraku, harus menahan dirinya karena dia, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu, ya, tercukupi di dalam hal kebutuhan makanan dan minum. Bapak Ibu Saudara, terkadang juga dia harus menahan dirinya, Bapak Ibu Saudara, demi untuk bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, demi memikirkan bagaimana berbagi kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, karena Rasul Paulus ini, ya, berkali-kali dia mengumpulkan bantuan, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang miskin dikatakan di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebab, ya, kemarin saya sudah menyampaikan dari khotbah minggu kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sistem kepercayaan dan cara hidup jemaat orang percaya dulu, ya, sebelum Rasul Paulus diselamatkan, orang-orang Israel yang menantikan, menunggu-nunggu akan, ya, kerajaan sorga, mereka menjual segala harta benda mereka, ya, tanah, rumah, dan segala finansial yang mereka punyai. Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka bagi-bagi di antara sesamanya, ya, dan ternyata kerajaan sorga yang Tuhan janjikan mesti harus ditunda lagi, ya, Bapak Ibu Saudara, sebab mereka menolak kesaksian Roh Kudus dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sementara mereka, Bapak Ibu Saudaraku, sudah tidak punya apa-apa lagi, ya, orang-orang percaya pada saat itu berkumpul di Yerusalem, mereka sudah kehabisan dana, mereka sudah kehabisan sumber daya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka menjadi jatuh miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi cara Tuhan selalu ada. Melalui kasih karunia-Nya, Rasul Paulus mengumpulkan bantuan dari orang-orang kudus dari bangsa-bangsa lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari jemaat-jemaat kudus, dari bangsa-bangsa lain, ya, dari jemaat Korintus, dari jemaat Akaya, dari jemaat Tesalonika,
Bapak Ibu Saudara, dari jemaat Filipi, orang-orang yang bermurah hati untuk membantu pelayanan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, selalu akan ada orang-orang yang murah hati, yang terbuka hatinya untuk membantu pelayanan kasih karunia Allah ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Paulus membawakan itu, segala bantuan itu Bapak Ibu Saudara, kepada orang-orang miskin di Yerusalem, yang dulunya adalah Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel itu mereka selalu berkecukupan dan berlimpah-limpah. Ada waktunya mereka juga akan dan harus menerima kemurahan hati Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Amin. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kemurahan hatinya. Jangan khawatir dan jangan takut Bapak Ibu Saudara. 1001 macam cara Tuhan untuk dapat menolong kita, membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang kita alami. Karena kemurahan hati Tuhan akan terus Bapak Ibu Saudara menolong kita, menunjukkan bahwa Dia sungguh memperhatikan hidup kita dan peduli atas masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Karena itu tujuannya adalah di sini kita lihat supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kalau kita sudah bebas dari masalah-masalah, lalu hore dan tidak peduli lagi pelayanan di dalam gereja kudus Bapak Ibu Saudara, itu adalah namanya suatu perbuatan kebodohan dari orang-orang percaya. Sesudah dia ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh gereja, Bapak Ibu Saudaraku, ditolong oleh hamba Tuhan, lalu dia pergi begitu saja, muntaber Bapak Ibu Saudara, mundur tanpa berita. Itu namanya orang-orang percaya yang muntaber, mundur tanpa berita. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak peduli lagi dengan pelayanan di dalam gereja kudusnya Tuhan, karena mereka berpikir masalah mereka sudah selesai. Apalagi mereka tidak membutuhkan lagi firman Tuhan. Mereka merasa tidak membutuhkan lagi persekutuan. Mereka merasa tidak membutuhkan lagi saudara seiman. Dan mereka sudah bisa hidup merdeka, melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dan itu adalah kesombongan yang sangat memalukan di hadapan Tuhan. Janganlah terjadi seperti itu kepada saudara dan saya. Sebab itu adalah namanya orang yang tidak fair, orang yang tidak jujur, orang curang. Dan kemurahan hati Allah tidak menyertai orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa di sini. Rasul Paulus menggambarkan satu model pelayanan kehidupan yang benar di hadapan Kristus Bapak Ibu Saudara. Meskipun dia difitnah oleh orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu Saudara. Meskipun Paulus Bapak Ibu Saudara cenderung selalu dipersalahkan karena berita kebenaran yang disampaikannya menyinggung perasaan orang lain. Tetapi saudaraku, menyinggung perasaan orang lain bukan karena kebenaran itu Bapak Ibu Saudaraku bermaksud untuk menyakiti hati orang. Tapi orang-orang yang menolak kebenaran itulah Bapak Ibu Saudaraku yang menyebabkan, karena mereka mempertahankan egoisme, mempertahankan keegoan hati mereka yang tidak mau diubah oleh kebenaran firman Allah. Mereka tersinggung lalu menyalahkan, bahkan mereka ingin membunuh Paulus di mana-mana dia dikejar oleh orang-orang Yahudi yang tersinggung atas pemberitaan kasih karunia Allah, keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menutup telinganya untuk berita kebenaran ini dan bahkan berbalik untuk melakukan penghinaan, fitnah yang disampaikan kepada Rasul Paulus. Tapi Paulus Bapak Ibu Saudaraku tidak akan bergeming dengan semuanya itu. Dia tahu Bapak Ibu Saudara, dia bertanggung jawab hanya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya. Pada akhirnya Tuhan Yesuslah yang menghakimi semua orang. Dan yang harus kita jamin adalah kita harus selalu setia kepada kebenaran kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebab sejatinya bukan manusia yang menginginkan kita ada di dunia ini, dan bukan manusia
yang menentukan masa depan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ya terlalu naif atau terlalu ya kita tidak berpengetahuan kalau kita berpikir bahwa manusialah yang menentukan masa depan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, amin. Itulah yang mempersiapkan masa depan kita yang terbaik. Bahkan kita pun tidak sanggup untuk mendeskripsikan, ya, menggambarkan seperti apa kebaikan Tuhan di hari yang akan datang, di masa yang akan datang, yang akan ditunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya setia saja kepada kebenaran kasih karunia-Nya, melayani Dia, ya, memberitakan akan kebaikan Tuhan, salibnya kepada semua orang. Saudaraku, tidak peduli bagaimana orang menanggapi itu, apakah dengan positif atau negatif, itu urusan tiap-tiap orang di hadapan Tuhan Yesus yang menjadi hakim bagi semua orang. Tugas saudara dan saya adalah memastikan bahwa saudara dan saya tetap setia menyuarakan, menyaksikan, terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran supaya kita dimampukan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, sekalipun tantangannya berat, tekanan dunia, ya, dalam hal finansial, ekonomi, di dalam hal sikap orang secara bersosial, pandangan orang-orang, Bapak Ibu Saudaraku, yang menghina dan yang memfitnah dan sebagainya. Saudara dan saya harus tetap percaya bahwa kemurahan hati Allah akan selalu menyertai kehidupan kita, amin. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, adalah satu hal yang sangat luar biasa apabila Tuhan yang menggerakkan hati saudara dan saya selalu datang pada pengetahuan akan kebenaran. Karena disitulah manusia baru kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah menjadi dewasa, menghadapi berbagai-bagai ujian dan pencobaan dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak terjatuh kepada kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, tapi semangat kita terus dibangkitkan untuk datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada kebenarannya, sebab itulah hidup kita yang mempermuliakan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Sukacita dan damai sejahtera itulah yang akan terus dilimpahkan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, ya, di dalam persekutuan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apapun yang kita kerjakan, ya, Tuhan membuat berhasil sesuai dengan rencananya, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang percaya yang selalu setia, rindu untuk melayani, mendoakan saudara-saudara kita, dan mendorong semangat yang baru, supaya kita semua, Bapak Ibu Saudara, bersatu hati di dalam memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh baik kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur hidup kami tetap Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga untuk melayani-Mu Tuhan, dan mendoakan semua saudara-saudara kami, talenta kami Tuhan, kami pakai untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kami tahu dunia tidak bersahabat terhadap kebenaran yang kami saksikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tetapi Allah kami, Roh Kudus, akan selalu melembutkan hati kami dan akan selalu menyegarkan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu, supaya kami percaya bahwa pemeliharaan kasih-Mu dan kemurahan hati-Mu akan selalu mencukupi apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bersama-sama, ya, kami saling mendoakan, saling menguatkan, menyambut, meresponi firman Tuhan. Diberkatilah mereka semuanya, apapun yang menjadi pergumulan masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus baik dan akan selalu memenuhi apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, saudara-saudaraku. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Tetap semangat menjalankan semua apapun yang menjadi tugas kita. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya, memberkati kita. Amin, haleluya. Terima kasih, puji Tuhan.
Ya, terima kasih Bu, terima kasih ya. Kita akan dibawakan doa oleh Ibu Rostani Manalu ya, dari Tangerang. Kami persilakan untuk membawa kita dalam doa. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, salam saudaraku. Ya, salam.